selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Ibu senang sekali bertemu dengan kalian hari ini. Sudah berapa lama kita tidak bertemu ya? Minggu lalu kita tidak bertemu, tapi kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu dengan materi baru. Ada hal yang perlu Ibu sampaikan bagi kita semua. Kita akan berbicara, Ibu akan menyampaikan mengenai materi dasar anti korupsi. Ya, suara Ibu terdengar jelas ya sama kalian ya? Jelas, Dengar ya? Jelas, Bu. Oke, Ibu minta mohon izin untuk share screen ya. Baik, Bu. Sudah. Tunggu bentar. Kok ini? Tunggu bentar ya. Sudah terlihat gambarnya, Nak? Sudah, Bu. Oke, ada gambar di sini. Tolong ceritakan, siapa yang mau bercerita apa yang kalian lihat di sini? Silakan. Tio, Bu. Ya, Tio, silakan, Nak. Kalau yang Tio ambil dari gambar ini, jadi si supir ini dia kena tilang. Nah, terus supaya nggak kena tilang, si supir ini ngasih sepeser uang ke polisinya supaya lanjut lagi nggak kena tilang, atau bisa disebut dengan cara damai gitu, Bu. Oh ya, dengan cara damai ya. Ini dua-duanya menguntungkan nggak? Si polisi dapat untung nggak? Iya, menguntungkan. Dapat. Win-win solution. Si yang punya mobil dapat untung nggak? Dapat. Ini adalah penyuapan ya, kayak semacam nyogok ya, damai lah Pak gitu. Dulunya dapat untung, yang satu dapat uang, yang satu tidak ditilang. Oke, kita beralih ke gambar berikutnya. Saya tunggu ya, Bang, gambarnya nggak jalan, Bang. Selamat pagi ya. Nah, ada gambar orang. Siapakah ini? Siapa? Ada yang kenal siapa Bapak ini? Cesario, jangan senyum-senyum aja, Nak. Gambar siapa ini? Kurang tahu, Ibu. Siapa ya? Setia Novanto, Bu. Setia Novanto. Dia pakai baju warna oranye. Baju apa ini, Nak? Baju oranye ini? Tahanan ya, Bu. Tahanan korupsi karena melakukan tindakan korupsi. Apa yang dia korupsikan? Ada gambar KTP, ada gambar uang. Apa yang dia korupsikan? Ini, Bu, IKTP itu bukan sih, Bu? Iya, kasus IKTP. Setia Novanto itu jabatannya apa? Ketua DPR kan ya, Bu? Ketua DPR, tapi dia melakukan korupsi IKTP saat itu. Ya. Nah, terus Tio tolong sambil di screenshot ya, Nak ya. Ini kita ya, materi kita ya. Nah, dia melakukan, Pak Setia Novanto melakukan korupsi, jabatannya ketua DPR loh. Asumsi kita, ketua DPR itu orang punya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya, Bu. Tapi dia melakukan korupsi juga. Ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Kita lihat pengertian korupsi. Ya. Yang pertama dikatakan berdasarkan korupsi itu diambil dari kata corruptio, dari kata kerja korumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Nah, ini ternyata perbuatan
yang sangat jelek, busuk. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah korupsi nggak? Ayo. Korupsi waktu. Pernah nggak melakukan? Nggak, Bu, nggak ngaku. Ibu mau tanya sama Sona. Sona, di manakah dirimu, Nak? Sona. Hai. Di sini, Bu. Mana Sona? Kok ngilang dirimu? Kalian pernah melakukan korupsi nggak dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin pernah. Pernah, Bu. Kapan? Pada saat saya, iya. Pada saat saya misalnya minta uang buku. Tunggu sebentar aja. Halo Bu. Ada selesai nggak Bu? Ya pernah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, pernah, meskipun kecil, tetap saja itu namanya korupsi. Jangan lupa, ini perbuatan busuk loh, artinya saja busuk. Kita akan lihat lagi, korupsi menurut KBBI, apa korupsi itu? Menurut KBBI, ya silakan dibaca. Ibu minta tolong Reza Farhat Tanjia, baca Nak, menurut KBBI Nak, korupsi itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Iya, penyelewangan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan untuk kepentingan pribadi, itu dikatakan sebagai korupsi. Ada lagi pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ibu minta tolong Raffi Gadanfar Muhammad, silakan baca Nak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, memprovokasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Iya, ya. Perbuatan melawan hukum. Jika kita melakukan korupsi, yang pasti adalah perbuatan melawan hukum. Penyalahgunaan wewenang, tadi korupsi yang dilakukan. Salah satu bagian dari korupsi adalah suap. Yang dilakukan oleh si polisi adalah penyalahgunaan wewenang karena dia polisi. Ya, satu, dia pasti salah. Yang kedua, yang melakukan suapnya benar atau salah? Salah juga. Karena apa? Karena dia telah merugikan uang negara. Dalam artian bukan berarti dia memberikan uang negara, tidak. Ya, artinya dia sudah memberikan keuntungan pribadi bagi orang lain. Ya, nah korupsi itu bisa nggak terjadi? Bisa. Kenapa? Ada beberapa hal yang mengakibatkan korupsi itu ada. Penyebabnya apa saja? Kita lihat penyebab korupsi. Yang pertama, ada faktor dari dalam diri sendiri. Ada faktor dari luar yang kita kategorikan faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal, Ibu minta tolong baca, Cindy baca Nak. Ya, Bu. Ya. Faktor internal. Yang A ada aspek perilaku individu. Sifat tamak, seperti sifat tamak, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup yang konsumtif. B, aspek sosial, seperti pengaruh lingkungan keluarga. Iya, sampai di situ dulu. Sifat tamak. Tamak itu apa sih tamak? Persamaan tamak apa? Rakus. Ya, serakah. Sudah punya mobil satu, istrinya pengen punya mobil, anaknya sudah besar-besar pengen punya mobil, 5 mobilnya, tapi sebenarnya berdasarkan gaji nggak cukup. Jadi apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya tadi, gaya hidup yang konsumtif? Dia melakukan korupsi, ya kan? Karena apa? Untuk memenuhi gaya hidup, lifestyle-nya. Tas itu enggak, kalau kita lihat, kita membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan atau gaya hidup. Bahaya ketika kita melakukan sesuatu karena gaya hidup. Kamu akan minta peningkatan, padahal tidak mampu untuk itu, maka kita melakukan korupsi. Ya, kita lihat kebutuhannya, gitu seharusnya. Moral yang kurang kuat, nggak apa-apalah, nggak ketahuan ini. Ya, pengaruh lingkungan keluarga juga sangat mempengaruhi. Ya, karena itu tidak datang. Biasanya korupsi itu nggak sendiri, Nak. Pasti korupsi itu dia berjamaah melakukannya. Ya, yuk, ada faktor eksternal. Devi, silakan baca, Nak. Faktor eksternal. A. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. B. Aspek ekonomis. C. Aspek politik. D. Aspek organisasi.
Iya, ada 4 aspek. Ibu jelaskan sikap masyarakat terhadap korupsi. Biasanya kalau kamu ngelihat di jalan nih, di jalan terus ada polisi yang diberikan contoh kayak yang tadi, diberikan sogok gitu. Masyarakat bagaimana melihatnya biasanya? Kamu kalau melihat kondisi seperti itu, kamu dalam hatimu seperti apa? Cuek aja kan? Ya, dalam hati sih miris, cuman cuek aja kan? Lah, dia ini. Ya kan? Nggak ada tuh, ada polisi begitu kucuk-kucuk, kita turun dari mobil langsung marah-marah, Pak polisi itu udah korupsi loh, Pak polisi. Enggak. Seakan-akan korupsi hal yang biasa. Mau ngurus apa-apa, harus ada pelisinnya dulu. Biasa lah, itu mah tanda terima kasih. Ya, seakan-akan masyarakat kompromi dengan itu. Ya, bahaya juga. Ada aspek ekonomis, aspek politis, dan aspek organisasi. Kita lanjut ke berikutnya. Ya, nah, yang berikutnya teori penyebab korupsi. Ada beberapa teori. Ibu percepat ya. Yang pertama ada triangle teori. Ada triangle teori. Kita lihat di sini, kalau kita lihat bagannya ada 3 bagan yang berkesinambungan. Ada kecurangan. Korupsi sudah pasti curang, nak. Ada kesempatan. Ingat, Bang Napi pernah mengatakan, kejahatan bukan karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Kenapa Bapak Setia Novanto melakukan korupsi? Karena dia punya kesempatan. Ya, punya kesempatan. Orang dia punya jabatan kok. Ya kan? Bagaimana? Tukang sapu di jalanan mau melakukan korupsi, nggak punya kesempatan. Apa yang mau dia korupsikan? Tidak punya kewenangan. Ya, ada motivasi dari dalam diri tadi. Ada motivasi, saya harus korupsi. Kenapa? Aduh, istri saya itu kalau arisan itu 1 bulan itu 500 juta misalnya. Dari mana mendapatkan itu? Kan banyak ya sekarang kan ibu-ibu sosialita yang seperti itu. Saya punya motivasinya karena memenuhi kebutuhan dan rasionalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga teori, di sini dikatakan teori GON. Ya, teori GON itu keserakahan tadi, ketamakan itu sendiri. Ya, kesempatan. Ya, kebutuhan tadi. Karena kebutuhannya itu sudah melebihi, karena sekarang lifestyle juga menjadi kebutuhan. Kalau saya nggak pakai jeans merek ini, kayaknya nggak bisa jalan nih. Kalau saya nggak pakai baju merek ini, kayaknya saya merasa tidak berpakaian. Kalau saya masa arisan saya tasnya cuma merek Elizabeth, udah lewat lah, dia orang udah yang lain-lain. Tasnya mereknya kan begitu. Kebutuhan sebenarnya bukan kebutuhan sesuatu yang memang dibutuhkan, tapi sudah masuk ke lifestyle. Pengungkapan itu adalah faktor penyebab korupsi. Nah, bisa juga disimpulkan ini, sikap permisif terhadap korupsi, peraturan perundangan yang belum memadai, lemahnya law enforcement. Koruptor itu ya seakan-akan enak. Coba kamu di Cina. Kalau di Cina hukuman bagi seorang koruptor apa? Hukuman mati ya, Bu. Hukuman mati. Tek, habis. Jadi orang mau melakukan korupsi nggak berani. Ya, ini kita baca saja ya. Ya. Nah, yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa saya lakukan supaya saya tidak ikut korupsi? Supaya saya bisa mencegah korupsi. Punya rasa malu. Orang Indonesia kecenderungan tidak punya rasa malu. Ya, di luar negeri ya, ada negara-negara yang ketika ketahuan belum korupsi loh, baru ketika ketahuan dia itu cenderung melakukan korupsi, pasti pejabat sudah mengundurkan diri. Atau di luar negeri, contohnya misalnya di Korea ya, di Jepang sudah bunuh diri. Di Indonesia rasa malunya masih kecil, masih sedikit. Harusnya ketika seorang melakukan korupsi dia punya rasa malu, karena apa? Akan diingat sampai kapanpun. Dia malu dengan anaknya harusnya, karena dia tidak bisa menjadi teladan. Dia malu dengan keluarganya, dia malu dengan dunia kerjanya. Yang tadinya panutan seperti contohnya Pak Setnov itu, atau mantan gubernur Banten, Ibu Ratu Atut ya kan malu dong gitu loh. Nah, kalau saya korupsi, anak saya dibilang anak koruptor, akan diingat orang seumur hidup. Ya, yang kedua, punya rasa takut untuk dipenjara. Harusnya idealnya seperti itu. Kalau penjaranya benar, ya kan? Sekarang koruptor kan, dihukum paling cuma sekian tahun, penjaranya enak kok. Gitu, itu yang bahaya.
Yang ketiga, mempersempit ruang gerak untuk melakukan korupsi. Makanya sekarang segala sesuatunya dengan teknologi. Ya kan, bayar PBB ya lewat ATM. Kalau nggak kan kita bayar PBB di sini, kena pungutan sekian di sini, kena pungutan sekian di sini. Nah, itu yang bahaya. Hidup jujur dan sederhana. Ini kuncinya. Tolong ingatkan. Kalian ingatkan kepada nanti ketika kalian sudah bagi yang laki-laki ketika sudah bersuami, beristri. Mah, kita hidup jujur dan sederhana ya, gitu. Jangan paksa saya korupsi untuk make up kamu ya. Jangan paksa saya korupsi untuk arisan kamu ya, gitu. Ini hidup jujur dan sederhana. Memiliki keberanian untuk tidak melakukan korupsi. Rela berkorban untuk mencapai tujuan. Ya, nggak usah deh. Saya mau masuk nanti nih, kamu kelas 12. Bu, saya mau coba untuk jadi masuk sekolah kedinasan. Saya mau masuk Akpol. Apa yang kamu siapkan? Saya menyiapkan diri saya belajar, saya siapkan fisik saya, bukan uang. Paham ya? Karena ketika kamu siapkan uang untuk masuk Akpol, misalkan contoh ya, berarti kamu sudah memberikan jalan orang lain untuk melakukan korupsi. Paham sampai di sini? Halo? Paham ya? Nah, ada beberapa quotes di sini. Apa persamaannya koruptor dengan tuyul? Nah, loh. Koruptor dengan tuyul sama-sama punya watak yang sama, yaitu hobi maling duit. Ngeri kan? Harusnya koruptor jangan dikasih nama koruptor ya, bagus banget gitu. Tuyul lah sekalian. Kenapa? Sama. Satu hobinya sama, maling uang, maling duit. Cuman yang satu nggak kelihatan, yang satu kelihatan bentuknya. Gitu. Ada juga seorang ahli ekonomi kita, Ibu Menteri Keuangan kita mengatakan bahwa berani melakukan perubahan dan melawan korupsi adalah sesuatu yang membuat kita lebih dihargai. Jadi yang membuat kamu berharga adalah ketika kamu berani melawan korupsi, melakukan perubahan. Bukan hartamu, wah kalau kamu orang kaya kamu dihargai orang, tidak. Tapi ketika kamu orang kaya, kamu berani mengatakan saya tidak melakukan korupsi, maka kamu akan lebih dihargai oleh orang-orang. Oke. Sampai di sini ini sudah Ibu paparkan kepada kalian. Ya, nanti akan ada nanti Ibu sampaikan di Google Classroom saja. Nanti kalian membuat quotes ya, membuat quotes tentang anti korupsi. Kalian nanti tinggal tuliskan saja di Google Classroom quotesnya seperti apa. Tadi contoh, koruptor dengan tuyul sama punya hobi yang sama. Apa hobinya? Sama-sama maling duit gitu. Kamu nanti cari-cari contoh korupsi, anti korupsi atau bagaimana lah, pokoknya tentang dua materi itu kamu membuat quotes. Jangan kalau kamu korupsi jangan kamu ajak untuk korupsi. Jangan. Yang kamu ajak adalah melakukan anti korupsi. Paham sampai di sini? Halo, oke. Silakan. Mungkin ada pertanyaan dalam benak kalian. Silakan disampaikan. Ada yang mau bertanya? Ibu. Ya, Rio, silakan Rio. Oke, baik Ibu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Tadi kan sempat Ibu singgung terkait di Cina hukuman untuk para koruptor adalah hukuman mati. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait hukuman mati yang harusnya dijatuhkan oleh para koruptor? Apakah kita harus melandaskan pada hak asasi manusia karena mau bagaimanapun dia juga manusia, ataupun kita harus melandaskan pada apa yang sudah dia lakukan terhadap uang rakyat? Bagaimana menurut pendapat Ibu? Gitu. Sebelum Ibu silakan teman-temannya. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Bagaimana menurut kalian tentang hukuman mati? Kalau nggak dihukum mati akan terus seperti ini. Kalau dihukum mati itu melanggar hak asasi manusia. Silakan, siapa yang mau berbicara? Saya izin menjawab, Bu, atas pertanyaan Cesar, Bu. Oke, silakan Vin. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Jadi gini, sebenarnya wajar-wajar saja kalau misalnya di Indonesia diberlakukan hukuman mati untuk para koruptor. Jikalau hanya berbenturan dengan hak asasi manusia, mereka pun melakukan perbuatan keji itu tidak memandang hak asasi manusia gitu. Kalau memang itu berbenturan, kita ada opsi kedua, yaitu penjara seumur hidup. Menurut saya itu, Bu. Oke. Toh mereka juga sudah melanggar hak asasi manusia ya dengan mengambil uang negara gitu ya, Vin ya. Iya, Bu. Oke, ya silakan, ada yang mau berpendapat lagi? Saya mau berpendapat, Bu. Ya, silakan Jessica. Enak.
Kalau menurut saya lebih setuju dengan pendapat Harifin yang kedua ya Bu, tentang penjara seumur hidup. Karena menurut saya sendiri hidup dan mati itu udah diatur oleh Tuhan, dan kita nggak punya berhak untuk melukai orang itu. Jadi lebih baik kita memberikan sanksi berupa penjara seumur hidup aja gitu. Tapi juga memberikan fasilitas baik. Karena kan ada penjara tuh yang fasilitasnya bagus, mewah. Dan kita harus memberikan penjara bagaimana layaknya penjara, tapi dengan hukuman seumur hidup. Oke, di penjara aja nggak bisa dihukum mati, tapi seumur hidup dan berikan penderitaan gitu maksudnya ya. Jangan dikasih fasilitas di dalamnya. Oke, Ibu simpulkan. Memang di Indonesia bukan tidak dihukum mati. Di Indonesia koruptor beda dengan kasus-kasus penggunaan narkoba, ya, pengedar narkoba. Nah, kalau kita lihat, kalau kamu pelajari tentang korupsi, bahkan ketika seseorang melakukan korupsi, ya, uang yang dikorupsi, misalkan uang yang dikorupsinya 5.000, tapi yang dikembalikan kepada negara itu cuma 2.000 atau 3.000, bahkan tidak memenuhi harusnya yang dia bayarkan kepada negara. Itu kelemahannya, ya. Kenapa tidak dihukum mati? Karena bukan hanya melanggar, kalau bicara melanggar hak asasi manusia, kalau hukuman yang lain kan kalau kejahatan yang lain ada juga yang dihukum mati, ya. Tapi apakah ini nanti akan membuat orang jerak melakukan korupsi? Sebenarnya ini masih dibodohkan. Ketika kemarin teman-teman Ibu ada yang menanyakan ini juga belum mendapatkan jawaban yang pasti sebenarnya. Jika bertentangan dengan hak asasi manusia, ya bertentangan dengan hak asasi manusia. Seharusnya kalaupun tidak dihukum mati, diberikan hukuman yang berat. Gitu ya Rio, sama Ibu sependapat dengan Harifin dan Jessica. Hukumannya kasih yang berat, jangan kasih fasilitas di penjara, ya kan? Seorang ibu kasusnya saya lupa, Artalita itu di penjara dapat fasilitas, jadi kamar penjaranya dipakaikan AC, ada ruang buat karaoke, dia punya bayi, ada ruangan buat bayinya. Kan nggak begitu, namanya di penjara. Kenapa seseorang di penjara? Karena melakukan kejahatan dan hak kemerdekaannya itu dibatasi. Tapi kenapa difasilitasi? Itu yang disalahkan, itu yang tidak diperbolehkan, gitu. Memang kita belum dapat jawaban yang pasti kenapa tidak dihukum mati. Atau setidaknya kalau kita bisa usulkan kepada pembuat undang-undang, ya, lembaga-lembaga yang berkompeten di situ, harusnya dihukumnya hukuman seumur hidup aja, tapi dibikin menderita. Kenapa? Karena jangan melihat sekarang, yang melihat ketika seseorang itu mau melakukan korupsi, harusnya dia melihat bahwa saya sudah merugikan orang lain, kan harusnya begitu, gitu. Paham ya Rio ya? Mudah-mudahan Rio belum puas, nanti kita akan godok lagi mengenai itu. Ya, baik, ya, Ibu. satu orang pertanyaan lagi. Iya, makasih sayang. Satu orang pertanyaan. Siapa mana? Nabila ya? Ya. Ya, ayo, apa nak? Iya Bu, jadi biasanya itu seseorang itu sebenarnya berani untuk melawan si korupsinya itu sendiri. Cuman kadang-kadang setelah melawan atau mengingatkan kasus korupsi itu, kadang-kadang tuh kita ada perasaan takut terbawa-bawa seterusnya gitu Bu, takut ikut campurnya tuh nanti ke bawah-bawah, kayak misalnya diungkit-ungkit lagi sama yang korupsi sama pelakunya kayak gitu. Nah itu yang biasanya tuh jadi ketakutan terbesar gitu menurut saya gitu setelah saya baca-baca kasus korupsi. Nah kira-kira pendapat Ibu gimana gitu? Mungkin ada saran biar kita tuh bisa lebih berani lagi, karena kan emang korupsi harus dibasmi gitu Bu. Terima kasih. Oke. Nah Ibu juga baru tahu setelah mendapatkan pelatihan. Jadi gini nak, ketika kita menemukan sesuatu, ketika kita menemukan ternyata bisa di KPK itu ada link khusus ya, Dumas ya, jadi pengaduan masyarakat di KPK. Tapi Ibu belum buka-buka juga, kemarin juga Ibu tanyakan. Ketika kita menemukan sesuatu yang berkaitan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang lain, kita bisa mengadukan nak. Tapi jangan kata orang ya, kata orang sih ini korupsi loh, nggak bisa. Tapi misalnya kita mengalami sendiri, misalnya gini. Misalnya contoh, kalau misalnya kamu mau sekolah, contoh ya, sekolah kedinasan, terus ada yang menawarkan, kamu bisa masuk, Pak, anak Bapak bisa masuk, tapi Bapak harus menyediakan uang sekitar 600 juta misalkan. Tapi itu kejadian itu sama kita, dan kamu tahu siapa orangnya, kita bisa melaporkan kepada KPK, itu ada linknya, dan kamu akan dirahasiakan namamu,
kamu. Jadi hanya KPK yang tahu. Tapi jangan kamu sebar-sebar ke orang. Gue udah bilang-bilang loh ke linknya KPK punya kalau Bapak itu begini. Jangan. Kenapa? Kamu kan dirahasiakan supaya kamu aman. Tapi kamu yang menyebarkan ke orang bahaya nantinya. Nah, terus apa yang dilakukan KPK? Nah, kalau misalnya membaca itu dia mengetahui nanti itu menjadi urusan KPK nanti. Aparat hukum yang lain untuk menyelidiki itu. Gitu Nabila, paham ya? Nah, itu yang tidak diketahui oleh orang-orang. Gitu. Jadi memang benar ada ketakutan ketika saya melaporkan, jangan-jangan malah saya yang dituduh Bu melakukan korupsi, kan ada yang begitu. Seorang bendahara yang melaporkan atasan melakukan korupsi, kok malah saya yang kena, kan kecenderungan seperti itu sehingga orang takut untuk melaporkan. Jalan yang aman tadi yang Ibu sampaikan saja dulu melalui aplikasi pengaduan. Asal jangan kata orang, kelihatannya enggak, tapi itu yang kita alami sendiri. Tapi gini, yakinlah ketika kebenaran itu kamu ungkapkan, kebenaran itu akan pasti menang. Meskipun jalannya tadi, Bu saya takut Bu melaporkan, kenapa? Ntar malah saya yang bawa terus sampai dengan selesai, kan saya terganggu waktu saya Bu, pekerjaan saya Bu, gitu. Ada ketakutan seperti itu, gitu. Tapi kita berharap itu bisa diatasi oleh penegak-penegak hukum kita bersama dengan KPK. Paham ya Nabila ya? Oke. Paham Bu, terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Cukup sampai di sini aja pertanyaannya ya. Ya Nak ya, nanti kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Bicara anti korupsi itu ibarat kita menanam pohon keras. Pohon keras contohnya apa? Pohon karet, pohon jati. Kita nggak seperti menanam toge 2 hari 3 hari dari kacang hijau langsung berubah menjadi toge. Tidak. Anti korupsi bukan seperti itu. Ketika Ibu menyuluhkan ini kepada kalian hari ini, hasilnya tidak hari ini, tidak bulan depan Ibu terima, tapi hasilnya akan Ibu terima ketika nanti puluhan tahun yang akan datang, ketika kamu sudah menjadi orang, kamu bisa menanamkan itu. Ingatlah hari ini bahwa saya, Bu Rina pernah mengatakan ini kepada saya, cukupkan diri saya dengan apa yang ada. Nah, ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan tentang anti korupsi, itu kita seperti menanam pohon keras. Hasilnya bukan hari ini kita terima. Kita akan terima pohon jati itu jadinya setelah berapa tahun? Setelah bertahun-tahun baru menjadi jati yang kuat, jati yang kokoh. Pohon karet setelah bertahun-tahun baru dia mengeluarkan karet yang bagus. Hasilnya maksimal. Karena apa? Karena dipupuk, dipelihara, terus dilakukan pemeliharaan terhadap pohon-pohon itu. Anti korupsi sama dengan mereka. Kita tanamkan hari ini dan kita berharap hasilnya itu akan kita temukan nanti bagi bangsa Indonesia. Mungkin 5 tahun yang akan datang, mungkin 10 tahun yang akan datang, mungkin nanti di antara kalian ada yang jadi ketua MPR, ada yang jadi ketua MK dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa korupsi itu jangan dibudayakan. Jangan ada kata korupsi. Karena apa? Karena itu kebusukan. Saya tidak mau dikatakan sebagai orang busuk. Paham ya Nak ya? Paham ya? Dan Ibu harus sampaikan itu kepada kalian. Kenapa? Karena Indonesia ini sekarang berada di tangan kalian. Generasi muda. Untuk 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Paham? Halo? Paham Bu. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk pengertiannya. Terima kasih untuk perhatian kalian kepada materi yang Ibu sampaikan hari ini. Dan kita ketemu untuk minggu yang akan datang. Dan Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat selalu. Sampaikan salam Ibu kepada orang tua di kalian di rumah ya. Terima kasih untuk kalian semua. Ibu senang banget hari ini melihat kalian. Oke, terima kasih ya. Terima kasih dan terima kasih. Selamat pagi. Kita budayakan anti korupsi ya. Terima kasih Bu. Terima kasih.